Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi kita ya Bang di preview MotoGP Emilia Romagna 2021. Itu dia guys. Dan kita nggak lupa-lupa nih tetap jaga protokol kesehatan 5M. Itu wajib Dan tetap sehat dan bahagia, jangan lupa juga Bang. bahagia. Betul. Nah guys, MotoGP Emilia Romagna. Sebenarnya panjang sih. Apa tuh? Grand Prix Nolan Made in Italia Emilia Romagna 2021. Waduh. Nah, ini Emilia Romagna. Iya. Roman-romannya. Roman-romannya. Pertarungan ya antara dua pembalap ya. Pembalap teratas di klasemen pembalap. Fabio Quartararo, FQ20, Francesco Bagnaia, FB63. Apalah. Nah, Bang. Ya. Tapi sebelum itu, Bang. Itu nanti kita bahas. Oke. Yang akan kita bahas dulu sedikit nih, kejutan-kejutan yang ada di MotoGP-nya itu sendiri. Iya. Sebelum dimulai kemarin di sesi presscon. Iya. Abang tahu sendiri. Ada pengumuman tuh. Ada pengumuman. Yang Abang bilang. Iya. Raslan and Friend. Fix langsung mengumumkan nama timnya adalah With You Yamaha RNF MotoGP Team. Dan langsung memperkenalkan pembalap utamanya, yaitu line-up-nya adalah Andrea Dovizioso dan Darryn Binder. Ini untuk Darryn Binder nih spektakuler juga nih Bang ya. Spektakuler. Ibaratnya mirip dengan Jack Miller. 2015 ya? 2000 berapa sih? 2015 ya. 2005 kali. 15 kan kemarin dia di MotoGP 2015. Kalau 2005. Oh, lama banget ya. 2015 ya? 2015. Sorry ya. Kalau 2005 barangannya pakai stoner dong. Iya. Agak suka ketelingsut nih perbedaan 2 digit tuh. Nah, itulah dia. 2015 dipertegas nih. Cuman bedanya dengan Darryn Binder dulu tuh saat si Jack Miller naik motor spek yang itunya CRT ya? Iya, bukan motor spek MotoGP seperti sekarang. Kemudian berubah. Nah, Binder naik motor spek motor pabrikan tapi yang versi mungkin masih yang 2021 kayaknya Bang ya. Betul. Nantinya ya 2021 atau ya mungkin aja 2022. Iya. Itu dia. Nah, Bang. Apa? Selain tadi RNF ada lagi nih, Ducati. Betul. Wah, itu Energika memutuskan cabut dari kejuaraan dunia Moto E per 2023 ya. 2003 akan digantikan oleh Ducati. Sampai di 2026. Kontraknya 3 tahun tuh, Bang. Betul. Dan ini sempat bikin kejutan karena Ducati nggak mengasih tanda-tanda bakal bermain di motor listrik ya, tiba-tiba ada begitu langsung motor listrik dan nggak kaleng-kaleng. Motor motor balap gitu loh. Tapi kalau ngeliat desain fairingnya sih ya itu keren banget ya. Dibilangnya Desmo elektrik Nah katanya. itu dia. Belakangnya sih kayak Panigale. Iya. Tapi depannya juga wah keren sih. Betul. Nah tadi ngomong-ngomong soal kontrak yang Ducati nih. Ini kalau bicara RNF lagi nih. Nah itu menarik tuh Bang. Cuma 1 tahun loh kontraknya. Bareng sama Yamaha Motor Racing. Betul. Udah kayak pembalap aja loh Bang. Ya istilahnya perpanjangan 1 tahun itu berdasarkan opsi ya. Ya. Karena kontraknya bersama dengan Yamaha Motor Racing itu sampai akhir musim 2022. Sementara Razlan sendiri. Iya. Itu ya udah ngikat kontrak nih motornya sampai 2026. Iya. Sisanya kemanain Bang? Ya mungkin ini ada semacam istilahnya Razlan Razali melihat bahwa kinerja dia kerjasama Yamaha ini memang sebenarnya cukup apik kan. Cuma kalau kita melihat kan bahwa prosesnya sendiri agak sedikit prematur. Karena waktu itu dengan kepergian si Tech Toa dari Yamaha ini, Yamaha bingung memilih siapa atas dasar bantuan dari Dorna. Kemudian disodorkanlah Razlan Razali. Pada saat itu Razlan Razali pun bukan sebagai ini, dia tuh dulu CEO-nya Sepang. Betul. Cuma memang dia punya tim binaan di Moto2 dan di Moto3. Nah, ditawarin
Nah itu sebabnya kemudian karena prosesnya yang terbilang singkat dan prematur ini, kenapa saya bilang prematur? Karena mungkin ada opsi yang sebenarnya proyek jangka panjang sedikit tidak digubris, akhirnya skenario kemarin jadi tim satu itu pun dibentuk tuh kemudian dengan pembalapnya waktu itu kan Quartararo dan Franco Morbidelli. Nah cuman pada saat kejadian di tahun lalu muncul bahwa ada masalah yang soal penggantian supplier, kemudian juga sekarang kasus Maverick Vinales cabut, dan juga tanda petik nih kemarin pada saat 2021 ini kan agak sedikit galau karena kehadiran Valentino Rossi ini sebenarnya dikontrak oleh tim pabrikan. Nah support dari motornya sendiri agak sedikit berbeda antara yang punyanya tim Petronas sendiri dengan yang dikasih pabrikan. Itu sebabnya ada dua versi kan, motor 2019 dan motor 2021. Nah, mungkin nih dengan kejadian hal ini Razlan sebagai sekarang tim prinsipal with you Yamaha RNF ini merasa wah saya masih butuh waktu istilahnya penjajakan nih, apakah nanti di 2022 ini kerjasama yang dilakukan saat ini berbuah manis. Itu pertama, kalau sampai berbuah manis mungkin ada hal yang positif. Apa positifnya? Mungkin akan bisa menarik sponsor lebih banyak lagi. Kalau bisa mendapatkan sponsor lebih banyak, mungkin pada musim berikutnya 2023 akan lebih pede. Mungkin mendapatkan paket motor yang istilahnya tidak timpang gitu. Nah itu sebabnya ini menjadi tahun pembelajaran. Itu pertama buat RNF sendiri kan, berubah dari Sepang Racing Team menjadi RNF meskipun Razan Razali tidak mau mengungkapkan apa kepanjangan RNF itu gitu ya. Itu pertama. Kedua juga ini pembalapnya kan benar-benar istilahnya gambling nih, bagaimana dia mengambil Andrea Dovizioso yang sempat, yang akhirnya sekarang pun bukan dikontrak oleh RNF tapi oleh pabrikan, karena si Andrea Dovizioso ini pun istilahnya jadi bekerja dua sisi nih, satu sebagai pembalap, satu sebagai test rider, pengembang. Nah kemudian satu lagi bahwa dari Binder ini sampai mengungkapkan bahwa ini the big learning curve, dia bilang. Artinya benar-benar kurva pembelajaran yang sangat luar biasa buat dia, yang awalnya dari Moto3 langsung lompat ke MotoGP, meskipun dia sadar bahwa ya saya harus berpindah kelas karena saya udah nggak cocok lagi postur tubuh yang sebesar Darren Binder ini bermain di Moto3. Cuman apalagi udah kelamaan ya Bang. Betul. Di Moto3 Darren Binder, kakaknya aja udah naik Moto2, terus sampai sekarang naik MotoGP. Nah, ini yang menjadi istilahnya pertimbangan dari RNF kenapa mengontrak Darren Binder. Mungkin nanti Darren Binder bisa istilahnya mereplikasi atau belajar atau memfotokopi dari kakaknya Darren Binder. Nah, sebenarnya nih seandainya Valentino Rossi tidak pensiun, ini akan jadi sejarah nih, akan ada pembalap 4 bersaudara yang bermain di MotoGP. Cuman karena Valentino Rossi udah pensiun jadi cuma 3, dari Binder bersaudara, Marquez bersaudara, dan Espargaro bersaudara. Jadi komposisinya tetap di 3 ya Bang? 3, betul, nggak jadi 4 nih. Kalau 4, rekor lagi nih. Nah gitu. Nah itu ya Bang, ternyata alasannya lebih kepada itu ya. Lebih ke ada 1 tahun dengan opsi perpanjangan di 2023 dan 2024. Karena siapa Lin Jarvis sendiri pun sebenarnya menggarisbawahi memang 1 tahun, tetapi dia sih pengennya akan tetap berlanjut, bahkan bila perlu sampai 2024 ya, karena Yamaha seandainya sampai kehilangan RNF dia akan kerepotan lagi mencari tim satelit. Karena memang ya sudah bisa dibilang tujuannya Yamaha Motor Racing sendiri memiliki 4 pembalap di grid ya. Di grid. Selama MotoGP berlangsung. Betul. Tadi sempat kepikiran loh Bang sama gue. Oh, ini kayaknya pintar-pintarnya Dato Razlan nih. Dato Razlan, betul. Dengan ya istilahnya sistem kontrak 1 tahun, opsi perpanjangan 2023 dan 2024, sehingga ketika di 2022 gua nggak bagus nih sama Yamaha. Betul. Suzuki lagi masih nyari tim satelit nih. Betul. Jadi bisa pindah nih Bang. Bisa seperti itu. Bisa juga kayak gitu bisa seperti itu, karena kan Suzuki pun tidak memutuskan untuk tidak menjalankan proyek tim satelit ini. Mereka memang belum saat ini, tapi akan mungkin ke depannya. Nah seadanya bisa seperti itu. Jelek di Yamaha, ya Suzuki lagi ada. Atau dengan kehadiran Suzuki, Razlan bisa bargaining position.
mau naikin spek motornya, atau saya pindah ke Suzuki tim privat, bisa seperti itu. Artinya memang ya saya rasa ya Razlan Rajali bukan kaleng-kaleng nih untuk meskipun dia orang Melayu, tapi untuk menangani tim MotoGP ini, udah luar biasa banget. Oke, nah itulah guys. Jadi sedikit breaking news Bang ya. Breaking news untuk apa yang terjadi sebelum MotoGP Emilia Romagna 2021. Nah, balik lagi ke MotoGP nih Bang. Iya. Yang tadi kita bilang Roman-Romannya nih Bang. Betul. Pertarungan antara Fabio Quartararo dan juga Francesco Bagnaia. Nah, menurut Bang Joni nih. Iya. Ini kita bicara dulu tentang ya kemungkinan prediksi boleh? Boleh. Nanti baru kita bedah lagi guys. Oke. Kalau prediksi nih Bang, kira-kira siapa yang akan berdiri di podium? Saya masih cenderung ke hasil Austin kemarin. Oke. Bisa Marc Marquez bermain sebagai juara. Oke. Bagnaia kedua, mungkin Quartararo ketiga. Oke. Jadi, Marc Marquez Bang? Iya. Waduh, ngeri nih. Betul. Nah, kenapa nih Bang? Kenapa ya istilahnya menjagokan Marc Marquez? Karena kalau kita ketahui di Misano yang pertama, betul. Ini Marc Marquez top 5 aja enggak? Betul. Iya kan? Betul. Nah, kenapa nih tiba-tiba Bang Joni ngejagoin Marc Marquez? Jadi pada saat Misano kemarin pertama itu kan karena agak sedikit back to back kan. Oke. Jedanya hanya sepekan, jadi sedikit pemulihan fisiknya tidak terlalu maksimal. Nah, sementara ini 3 minggu. Oke. Artinya dia sudah lebih segar dan bahkan di press conference pun dia tidak kelihatan istilahnya lelah, tuh senyum terus, optimis dan bahkan saat dikatakan bagaimana kondisinya lebih enak, tapi memang dia tetap mengatakan tidak seperti saya yang dulu. Cuman artinya dengan kondisi 3 pekan istirahat ini, kondisi fisik lebih ini dia akan bisa nge-push. Saya yakin dia akan menyimpan tenaga dan bermain lagi. Nah, kenapa saya lebih menjagokan Marc Marquez ini? Ya kita ingat 2015 bagaimana dia ngerecokin duel Valentino Rossi dengan Lorenzo. Nah, artinya saat ini ya dia boleh tidak berlomba jadi juara dunia, tapi boleh dong merecokin nih. Ya melihat dia menyebutkan bahwa Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo ini memang bakal memperebutkan juara dunia, tapi dia bilang tidak akan mudah karena ya Quartararo memang punya penampilan yang cukup apik dari awal, sementara Pecco Bagnaia yang dia lawan langsung ini punya kelebihan. Nah, memang dia sempat mengatakan sayangnya Pecco Bagnaia mengalami beberapa tidak keberuntungan. Nah, saya yakin nih ini ada efek jahil dari seorang Marc Marquez, dan Marc Marquez pun tidak terus serta-merta 3 putaran terhitung Emilia Romagna ini akan tampil udah deh, toh saya sudah tidak mau juara dunia. Dia tetap bernafsu, artinya dengan dia mendapat 25 katakanlah seperti itu, dia akan bisa merangsak ke posisi 3 besar. Dan itulah target yang memang sebenarnya dicanangkan Marc Marquez saat comeback di tahun ini. Artinya nih Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo juga tidak lantas memikirkan gue main aman deh atau apa-apa nih, karena kalau sampai seorang Marc Marquez turut bermain ini akan menjadi merepotkan mereka. Harus berlomba sekuat tenaga, harus juga memikirkan istilahnya cari aman atau cari kemenangan. Tapi ya Quartararo lagi-lagi diungkapkan dengan 52 ini cukup aman lah. Walaupun tidak championship point di Emilia Romagna, karena kalau pamannya dia pengen mempercepat dia harus nge-push, tampil pokoknya selama dia juara atau bahkan finish di depan Bagnaia itu menang. Dia langsung dinobatkan juara dunia. Nah, sementara si Francesco Bagnaia sendiri sebenarnya under pressure. Cuman kalau melihat apa yang disampaikan Paolo Ciabatti, terus Davide Tardozzi bahwa ya jalankan seperti biasa aja, karena mereka juga tidak mungkin agak sedikit menyerah untuk detail pembalap, tapi dia berambisi untuk bisa mengejar konstruktor dan tim. Itu. Nah, ini menjadi menarik nih Bang. Iya. Karena ya tadi tiba-tiba Marc Marquez yang menjadi menjadi juara di Emilia Romagna. Nah, padahal nih Bang, kalau kita ya sempat ngikutin sesi preskon lah kemarin. Betul. Bahwa cuaca berubah nih sebenarnya antara
Misano 1 ya dengan Emilia Romagna ini. Betul. Ini ya sebenarnya bisa dibilang jauh berbeda, Bang. Suhu turun, dan bahkan kalau kita lihat kemarin semua peserta press conference pakai celana panjang, dingin. Itu dia. Ya bermain yang kemarin bisa bermain di 30 derajat. Sekarang under 20, bisa 20 nih, Bang. Betul. Ya apalagi kalau ditambah hujan kan, Bang. Udah iya. Bisa ya sekitar 16, 17. Belum lagi kalau hujannya emang dari awal, oke, full wet race. Tapi kan yang repot seandainya kejadian yang seperti di Styria kan, di Austria, yang di akhir-akhir hujan, jadi ada flag to flag. Ya ini ya benar-benar akan sangat membuat semua peserta bakal berpikir keras strategi apa yang dijalankan, dan itu sebabnya dengan kondisi saat ini lebih dingin, kemudian ya kita tahu ya sebenarnya kemarin itu pun seorang Marc Marquez ini sudah tidak disangsikan untuk duel di flag to flag. Cuma kan waktu Styria gagal itu kan dia jatuh duluan. Itu dia. Salahnya dia. Salahnya itu terlalu bernafsu, Bang. Terlalu bernafsu, karena cool mungkin dia yang bisa podium. Ini ada kemungkinan nih, Bang. Betul. Ada kemungkinan untuk free practice di hari Jumat dan juga di hari Sabtu. Hujan. Hujan, Bang. Betul. Ya. Sementara untuk di hari Minggu nih agak agak so-so gitu. Masih so-so ya? Masih antara 50-50 hujan atau enggak gitu kan. Betul. Yakin, Bang? Nggak mau berubah, Bang? Karena Marc Marquez. Karena gini guys. Marc Marquez. Karena saya peko kedua biar diselesaikan ntar di Portimao. Saya pekaan kita. Iya. Kiraan kita tuh di ini, Bang. Di Emilia Romagna, Bang. Ini minimal di Portugal waktu itu. Karena Portugal ya performanya cukup bagus juga seorang Quartararo kan, bisa juara. Itu dia. Tapi gini, yang tadi gue bilang, Bang, dengan kondisi yang 50-50, ataupun ketika di kondisi hujan, kita ketahui nih, Bang, Quartararo ya maaf ya guys, bukan yang meremehkan nih. Belum membuktikan bahwa dia mampu untuk menaklukkan wet race. Ya. Betul. Sedangkan Francesco Bagnaia, ini agak sedikit berbeda nih, Bang. Betul. Dia cukup mahir. Betul. Di dalam kondisi hujan. Betul. Ditambah lagi motornya Ducati nih, Bang. Ducati memang sudah membuktikan. Kita tahu sendiri ketika kondisi wet race berapa banyak tuh pembalap Ducati yang bisa maju ke depan. Sementara ketika di sesi kering, pembalap yang tadi maju di depan ini balik ke belakang. Ya. Yakin nih, Bang, nggak mau saya tetap berubah nih. Saya tetap melihat bahwa faktor istirahat yang cukup lama, dan bahkan kemarin kan ditunjukkan juga oleh Marc Marquez, dia mulai berlatih cukup istilahnya ekstrim lah, pakai motor CRF 450, kemudian nyoba CR 250, artinya ya kelihatan itu yang sebelumnya tidak dilakukan seorang Marc Marquez, main dirt track, main juga motocross. Artinya saya melihat bahwa ada fisik ada kebangkitan. Dan kemarin modal menang Austin pun ini bikin penasaran dia bahwa bisa kali ini di Misano, karena di Misano pun sebenarnya track record dia itu cukup bagus. Gitu. Tapi ya seperti ketahui di Misano hujan, Marc Marquez juga juara. Iya. Apalagi Marc Marquez juga merupakan salah satu Grandmaster nih, Bang. Betul. Jadi nggak mau berubah ya? Nggak mau berubah saya. Tetap di Marc Marquez ya? Iya. Nah, itulah dia. Jadi kalau menurut teman-teman nih ya? Iya, mungkin teman-teman pasti jelas beda dong. Wah, gila nih, masa Marc Marquez ya? Ada pendapat lain atau pemikiran lain, ya tulis di kolom komentar. Betul. Karena itu, jadi prediksinya ini sebenarnya berlaku antara hujan dan juga kering nih, Bang. Ya, iya, betul. ya seperti dia ketahuin, kering juga Marc Marquez juga bagus. Hujan juga apalagi. Betul. Ya serba salah sih ya. Cuma yang kemarin itu kan kalau kita melihat bahwa Marquez agak kesulitan di hujan itu emang karena kondisi fisiknya belum terlalu bagus. Tapi memang dia mengharapkan hujan, Bang. Tentu. Karena dengan hujan kondisi fisiknya tidak terlalu terbebani memang. Betul. Oke lah. Jadi itu ya, Bang ya? Iya. 1 Marc Marquez. 2 Francesco Bagnaia. Biar ininya lebih panjang lagi nih, deg-degannya nih. Ya kalau mamanya Quartararo ya dia udah juara dunia dong gitu. Dan yang ketiga Fabio Quartararo. Oke. Nah, Bang. Ya. Ini tadi udah bicara yang ketiga nih. Betul. Yang kira-kira akan mengisi podium. Iya. Nah,
kita nggak boleh lupa nih Bang. Oh. Kira-kira dari bukan dari 3 nih. Di luar 3 ini. Di luar 3 ini. Iya. Siapa yang akan menjadi penjegal? Iya. Yang ketiganya nih Bang. Betul. 2 orang Bang. Kira-kira siapa Bang? Saya melihat Jack Miller dan juga Joan Mir. Oh, double J. Iya, double J ini. Kenapa nggak sekalian triple J? Triple J, Jorge Martin. Ini Jorge Martin juga sebenarnya masuk dalam radar. Cuman dari kemarin ya dia mengatakan bahwa agak kurang ini karena setelah kemarin jatuh tuh dia agak sedikit kelelahan. Beberapa kali itu selalu agak kesulitan untuk bisa tampil konsisten. Makanya kemarin dia tiba-tiba bisa langsung bagus, terus di balapan drop yang efek dari cedera. Cuman memang dengan target dia untuk ingin segera mengunci gelar Rookie of the Year, mungkin trio JM ini bisa nih menjadi faktor ya penjegal ketiganya ini. Oke, Joan Mir, Jack Miller, Jorge Martin. Wah, yang perlu diwaspadain lagi. Betul. Enea Bastian ini. Iya, ya harusnya dibilang El Diablo, cuman Enea Bastian ini nggak terlalu nggak mau istilahnya sesumbar, karena dia mengatakan bahwa problem dia adalah saya belum bisa mendapatkan ritme konsisten untuk bisa langsung tembus ke Q2. Itu dia. Itu yang dia bilang, seandainya mungkin dia bisa konsisten ke Q2, kemudian bertarung di barisan depan, dia pede. Iya, akan bisa bersaing lebih gangguin tuh pembalap yang barisan depan. Nah, dia masih berkutat di soal konsistensi, bagaimana dia tampil di free practice pertama sampai 3 untuk bisa langsung tembus ke Q2. Oke. Jadi itulah guys. Betul. Jawabannya. Ini ngeri-ngeri sedap nih, karena sedap ngeri. Kalau kita bicara tentang Fabio Quartararo, dia berkata bahwa ya gua harus push. Sementara Bang Naya juga lebih push. All in. Iya. Sekalian nih. Betul. Bisa untuk nyegah atau enggak. Iya, karena ya kemarin sampai di press conference itu Rossi ngasih nasihat tuh. Ini kan Rossi udah 9 gelar, bahkan dia mengalami kondisi sampai seperti itu. Ini apa nih saran buat Quartararo dan Bagnaia? Dia bilang kalau Quartararo dengan keuntungan 52 poin, dia harus buru-buru menyelesaikannya. Kalau sampai dia nunda terus sekarang enggak, ini kelamaan tuh malah ntar selain motivasinya hilang, ntar nih pembalap-pembalap lain malah bisa baru bangkit gitu. Nah, sementara untuk ke Pecco Bagnaia karena muridnya, ya saya sih udah berkali-kali bilang, lakukan seperti apa yang dia lakukan di Misano 1. Free practice kenceng, kemudian kualifikasi kenceng, balap kenceng, ya kabur. Nah, tinggal itu doang. Karena kalau Bagnaia nggak bisa melakukan hal itu, ya jangan harap Fabio Quartararo pasti bisa dinobatkan jadi juara dunia di Emilia Romagna. Oke guys, siap. Itulah sedikit preview MotoGP Emilia Romagna dari kita berdua nih. Betul. Nanti kita akan kembali lagi untuk yang review dong. Review jelas. Review kira-kira cepatnya deh. Secepatnya. Setelah Emilia Romagna tentunya. Iya, masa kita emangnya bisa melihat terawang jauh ke depan enggak lah. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Jendrono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Sampai jumpa teman-teman.